Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sore ini di bawah pohon karet di pesantren kita ini, Markis Darul Quran was Sunnah di Lipat Kain, Kampar Riau. Kami duduk-duduk bersama adik-adik kita, murid-murid kita. Kami ingin bercerita kepada ayah dan bunda, handai taulan sanak saudara, kawan-kawan dekat dan jauh di sana. Tahun 2018 ya, sekitar bulan 3. Di bulan 3 kami bersama Fajr Ramadan ini, beliau murid kita di markis ini. Beliau ini seorang mu'alaf. Alhamdulillah waktu itu saya bawa beliau pergi berdakwah, belajar berdakwah ke pedalaman Pulau Penyalai, tepatnya di pemukiman mu'alaf suku Akit. Dan Pulau Penyalai ini, Kecamatan Kuala Kampar, masih di wilayah Provinsi Riau, Kabupaten apa? Kabupaten Pelalawan. Ini Pelalawan ya, masih wilayah Provinsi Riau, belum Riau Kepulauan secara pemerintahan. Tetapi daerahnya sudah kepulauan. Ya, kami dari sini berangkat ke Kerinci, kemudian dari sini ke Kerinci itu sekitar 2 atau hampir sampai 3 jam. Kemudian ke Buton sekitar 2 jam lagi, dan dari Buton ini kami naik speedboat sekitar 4 jam baru sampai ke pelabuhan Pulau Penyalai itu, atau disebut juga dengan Pulau Mendol ya, Mendol ya. Barakallahu fikum. Dan sampai di sana karena memang sudah sore, kami istirahat dulu, nginap di sana. Ya, teman-teman masyarakat di sana juga senang menyambut kami. Kemudian esok hari kami dengan sepeda motor yang dipinjamkan oleh masyarakat di sana, kami masuk ke pedalaman Pulau Penyalai itu. Ya, sekitar 2 jam perjalanan kami, dan sepanjang perjalanan itu la ilaha illallah, ternyata memang betul-betul pedalaman. Di sana mobil tidak ada karena memang laut ya, sekelilingnya selat gitu ya, dikelilingi oleh laut. Kemudian kendaraan yang ada sana paling ada becak gitu. Dan sepanjang perjalanan di dalam itu, di desa-desa itu, kami melihat bagaimana kondisi kehidupan masyarakat yang memang miskin, kehidupan mereka bertani, ada yang nelayan ya, dan di sana banyak kelapa. Dan air kelapa ini yang senantiasa saat mungkin istirahat, waktu kerja, mereka ambil kelapa dan minum. Kalau tidak dengan air kelapa ini ya, secara sunnatullah, secara medisnya ya, mereka bisa sakit ginjal. Apa sebab? Ya karena air mereka yang biasa mereka konsumsi untuk minum itu airnya merah, airnya tidak jernih ya. Kemudian mereka juga mandinya susah, mandi di parit-parit itu saja. Gali sumur itu ya sampai ratusan meter baru dapat airnya, dan itu pun sangat sulit untuk bisa membuat membuat sumur bor seperti itu. Dan sampailah kami di daerah yang memang pedalamannya, dan di sana kami lihat bagaimana orang-orang suku Akit, kehidupan mereka, peradaban mereka jauh sekali dari peradaban kita di sini, dari peradaban di kota apalagi ya. Kalau di sini kita melihat ada orang-orang ya pedalaman, orang-orang kubu atau orang suku Akit juga, mereka bawa anak kecil-kecilnya, pakaian ala kadarnya, kemudian pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sanalah salah satu pemukiman mereka, suku Akit ini. Dan la ilaha illallah, kami sampai ke satu pemukiman mu'alaf dengan rumah mereka. Kalau kita ya mungkin rumah ladang, rumah kebun di sini. Dan disinilah kami menjumpai adanya seorang ibu yang memiliki 2 suami, tinggal serumah. Jangankan beda kamar dengan 2 suaminya ini, rumahnya pun nggak ada dindingnya, la ilaha illallah. Dan suami pertamanya sudah masuk Islam. Ketika kami sholat di masjid, kebetulan bapak ini masbuk ya, dan ada beberapa orang lain yang masbuk. Jadi bapak ini, begitu kami dah selesai sholat, kami lihat dia belum begitu pandai sholat, nasi nengok kiri kanan, ya melirik-lirik dia bagaimana orang sholat gitu. Itu artinya beliau belum bisa sholat. Beginilah kondisi di sana. Tapi bayangkan ketika kami di masjid ini ya, ada satu waktu itu lewat, ada 2 orang pemuda yang terlihat pakai motor, sepeda motor,
Dan dikabarkan kepada kami itu pendeta yang berdakwah di dalam ini menyebarkan agama mereka, membawa misi misionaris, ya berdakwah sudah sekian waktu lamanya di sana. La ilaha illallah. Makin terlecutlah rasanya diri saya. Dan sebagai seorang anak muda yang baru belajar berdakwah kemarin sore, satu sisi saya sangat merasa bergembira sekali dapat menapak tilas perjuangan guru-guru kita dalam mendakwakan tauhid dan sunnah di pelosok-pelosok negeri ini, ustaz-ustaz kita yang sudah tua, ya dai-dai sunnah ini, ya hafizahumullah taala. Tapi di sisi lain saya betul-betul merasa dipukul-pukul, dilecut, ya bagaimana dakwah di sana. Bayangkan kami pernah menjumpai ya Akhi Fajar ya, di sana itu ada satu masjid reyot ya sudah lama, dan di depan masjid ini ada gereja permanen untuk di sana ya bisa dikatakan megah gitu. La ilaha illallah. Maka sepanjang perjalanan pulang ya dari sana, di atas speedboat di atas laut itu, saya betul-betul kadang merasakan ya saya tidak bisa menahan air mata saya menetes. Saya teringat bagaimana kiranya andai Allah minta pertanggungjawaban kepada kita, mana ada dai sunnah yang mendakwakan tauhid di sana. Saya juga berpikir tidak ada murid saya yang bisa berdakwah ke sana. La ilaha illallah. Pesantren kita ya masih baru. Kemudian waktu itu ya, dan disinilah saya merasakan saya harus betul-betul fokus mendidik adik-adik, mendidik anak-anak kita di pondok, biar satu hari kita bisa mengirim mereka untuk berdakwah di pelosok-pelosok negeri seperti ini. Dan saya juga terfikir sepanjang perjalanan di atas speedboat itu, bagaimana kira gerangan andai kita diminta pertanggungjawaban tentang masjid di sana. Mereka butuh masjid, mereka masjidnya reot, sementara gereja berdiri permanen bagus ya. Di sana masjid kita di kota, masjid kita di tempat kita megah, berdiri indah, kokoh. La ilaha illallah. Sahabat dan kawan-kawan yang kucintai karena Allah, untuk itu ini saya ingin angkat kisah ini ya, kondisi ini, dan saya yakin ya di berbagai daerah masih banyak yang seperti ini di seantero negeri ini, di Nusantara ini, di Indonesia tercinta ini, apalagi negeri kita ini ya, negeri yang banyak pulau-pulaunya, banyak daerah-daerah terpencil. Untuk itulah bersama murid-murid kita di yayasan di sini kita melihat kondisi itu, kita buat lagi satu yayasan, namanya Yayasan Bina Mu'alaf Bertauhid. Alhamdulillah. Dan untuk ini nanti tanggal 8 ini akan kita kirim adik-adik kita ini untuk pergi berdakwah di sana. Saya belum bisa berangkat, dan adik-adik kita ini kita kirim. Ada ini teman kita ya, alhamdulillah, untuk berdakwah. Beliau ini bendahara ya, Yayasan Bina Mu'alaf Bertauhid, Ustadz Engka, dan ada Subri ya, insyaallah beliau sekretarisnya, dan ini divisi dakwah Yayasan Bina Mu'alaf Bertauhid itu. Dan insyaallah ini murid-murid kita ini kita kirim, teman-teman kita ini, tim kita ini kita kirim ke sana. Ada tugas-tugas yang saya berikan, dan juga santri kita ini Ibadur Rahman, ini santri generasi awal di pondok ini. Semangat Ibad ya, insyaallah. Ini alhamdulillah beliau tubuh fisiknya masih kecil terlihat, tapi alhamdulillah pikirannya dewasa. Beliau rajin nulis, alhamdulillah. Ini wahyu ilahi. Ini santri kita yang penghafal Quran, dan beliau sejak umur 3 tahun ditinggal wafat oleh ayahandanya rahimahullah taala. Beliau bertekad untuk menjadi seorang dai. Maka kita kirim mereka biar mereka bisa belajar langsung di alam nyata bagaimana berdakwah di pelosok-pelosok negeri ini. Semoga mereka betul-betul terlahir menjadi dai-dai yang tangguh menyampaikan tauhid ini dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang. Doakan ayah bunda, bapak ibu, kawan-kawan, handai taulan semuanya, mudah-mudahan ini teman-teman kita ini masih anak-anak muda yang masih belum menikah, mudah-mudahan mereka semangat dalam menghantarkan dakwah tauhid sampai di sana. Mereka bawa Al-Quran, mereka juga mungkin mengajarkan ngaji, dan apa yang bisa mereka ajarkan di sana, mendata para mu'alaf, dan kita buatkan pembinaan secara berkala insyaallah ta'ala di Pulau Penyalai ini nanti. Kalau ayah bunda tidak bisa berangkat bersama mereka, insyaallah doa dan dukungan baik moral maupun material dari ayah bunda semua, kawan-kawan, sanak saudara, handai dan taulan bisa menyertai keberangkatan mereka dalam menghantarkan dakwah tauhid dimanapun bumi Allah Ta'ala terbentang. Ya, jazakumullah khairan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.